Indonesia di antara negeri-negeri lain di muka bumi adalah kaum yang mendapatkan kemerdekaannya dengan bambu runcing dan kalimat takbir. Sementara negeri-negeri lain hanya mendapatkan kemerdekaannya berdasarkan pemberian dari penjajah. Indonesia mendapatkannya dengan bambu runcing dan kalimat takbir. Sekarang, haruskah kalimat takbir digunakan oleh para pengkhianat bangsa yang menghendaki kerusakan, perpecahan, yang menunggangi nama agama? Ikhwati rahimakumullah, sesungguhnya di antara fitrah yang Allah Subhanahu wa taala jadikan pada diri manusia adalah kecintaannya kepada negeri, tanah air yang dimana ia hidup di dalamnya. Selama bentuk kecintaannya tidaklah bertentangan dengan qawaid dan dhawabit syariah. Andai pun negeri tersebut adalah negeri kafir dan bukan negeri muslim, namun kecintaan seorang muslim, apabila memang Allah takdirkan ia lahir dan besar di negeri tersebut, kecintaannya kepada negeri itu bukanlah sesuatu yang dilarang oleh syariat. Dari Abi Salamah radhiyallahu anhu, beliau berkata, suatu hari aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdiri di sebuah dataran tinggi yang dengannya ia dapat melihat kota Makkah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Makkah, demi Allah, sesungguhnya engkau, wahai Makkah, adalah semulia-mulianya negeri Allah dan muka bumi yang paling dicintai oleh Allah. Kalau bukan karena aku memang terusir darimu, maka sungguh aku takkan meninggalkanmu. Demikian ungkapan cinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada negeri Makkah, dan pada saat itu negeri Makkah adalah negeri kafir. Perlu kita ketahui bahwa di antara bentuk mencintai dan menjaga negeri sebagaimana diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam adalah dengan bernasihat kepada seluruh unsur-unsur yang ada dan hidup di dalamnya, pada rakyatnya, kepada penguasanya, dan demikianlah bentuk beragama. Wali ammatihim, dan nasihat bagi seluruh awam kaum muslimin agar dijaga maslahat mereka, dipenuhi hak-hak mereka, penuhi tanggung jawab kita kepada umumnya kaum muslimin, dijaga apa yang menjadi hak-hak umat, hak-hak fasilitas umum, disampaikan kepada mereka apa-apa yang dengan itu dapat menjadi jalan keselamatan mereka, diperingatkan atas mereka apa-apa yang dapat menjadi kecelakaan bagi mereka. Itu memenuhi hak-hak kaum muslimin, berangkat dari cinta. Ahlus sunnah menegaskan agar kita mensyiarkan cinta antara para rakyat dengan penguasanya, bukanlah justru menebar provokasi dan kebencian di hati masyarakat kepada para penguasanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan Auf bin Malik radhiyallahu anhu, "Khiyar a'immatikum alladhina tuhibbunahum wa yuhibbunakum." Sebaik-baiknya penguasa yang ada pada kalian adalah mereka yang kalian cintai dan mereka pun mencintai kalian. Di mana kalian mendoakan kebaikan bagi mereka, mereka pun mendoakan kebaikan bagi kalian. Dan seburuk-buruknya penguasa yang ada di antara kalian adalah mereka yang kalian mengarahkan kebencian kepada mereka, dan mereka pun membenci kalian. Kalian pun mendoakan keburukan bagi mereka, melaknati, mencaci, memaki mereka, mereka pun melaknati, mencaci dan memaki kalian. Maka ketika kita menghendaki adanya penguasa yang baik yang mencintai kita, jadilah rakyat yang baik yang mencintai para penguasanya, yang mengarahkan cinta hati dan para masyarakatnya kepada para penguasanya, yang mendoakan kebaikan, keinsafan, ketakwaan kepada Allah bagi para penguasanya. Al-Imam Fudail ibn Iyad rahimahullah berkata, andai saja aku mendapatkan satu kesempatan doa yang pasti Allah makbulkan, sungguh aku akan jadikan doa itu hanya bagi para penguasa, yakni bagi kebaikan para penguasa. Jelaskan bagi kami mengapa demikian, wahai Abu Ali Fudail ibn Iyad. Beliau pun berkata rahimahullah, apabila doa tersebut hanya aku arahkan bagi kebaikan diriku, maka kebaikannya hanya bagiku. Tapi apabila kebaikan tersebut aku berikan pada penguasa, maka terjadilah dengan kebaikan penguasa, kebaikan para hamba-hamba dan kebaikan negara. Lihat betapa hikmah yang difahami dan disampaikan oleh para salafus saleh. Jagalah persatuan dan kesatuan kita. Sungguh, perpecahan negeri kesatuan ini adalah hal yang dikehendaki musuh pada kita. Tidakkah kita lihat gerakan-gerakan separatis yang menyeru kepada kemerdekaan di provinsi-provinsi ujung timur dan barat Indonesia, yang senantiasa mendapatkan banyak dukungan dari luar negeri dan para kaum globalis? Apakah kalian begitu naif sehingga mengira bahwa dukungan yang mereka berikan hanyalah atas dasar nama kemanusiaan dan hak berbangsa, hak bernegara bagi setiap manusia? Tidak. Mereka mengambil keuntungan dari hal tersebut. Mereka menghendaki agar negeri kita terpecah-pecah menjadi negeri-negeri bagian, yang dengan itu dengan mudah mereka mengatur regulasinya, dan setelah itu dengan mudah mereka akan mengeruk kekayaan-kekayaan alam yang ada di dalamnya. Itu yang dikehendaki mereka pada kita. Tidakkah kalian lihat fenomena tersebut? Dan kemudian ikhwati rahimakumullah, isu agama yang akan selalu mereka hembuskan, dikarenakan isu agama adalah
sesuatu yang paling mudah menyulut perpecahan, pemberontakan dan benturan antara masyarakat dengan penguasanya. Itu yang selalu mereka hembuskan. Apakah kalian mengira bahwasanya mereka bergerak berdasarkan keridhaan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala? Tidak. Sesungguhnya psikologi Khawarij telah dibongkar oleh salafus saleh. Tidakkah kita lihat Abul Khawarij, bapaknya Khawarij, yang pertama kali mengingkari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam pembagian harta. Ketika ia tidak mendapatkannya, ia berkata, "Idil ya Muhammad, berbuat adil engkau wahai Muhammad." Apa yang mendorongnya mengingkari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Adalah harta yang tidak didapatkan. Demikian ketika sebagian kaum menghampiri Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, dan kaum tersebut telah termakan berita-berita yang ada sehingga berkembang kebencian mereka kepada Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Ia mendatangi Abdullah bin Umar dan berkata, "Ya Aba Abdurrahman, asubbu ala Utsman, wahai Abu Abdurrahman, bolehkah aku mencela-cela Utsman?" Abdullah bin Umar pun berkata, membongkar psikologi mereka, "Innama huwa hadhil amwal." Kalian diribut-ribut, sesungguhnya ini semua hanya karena harta. Nikmat-nikmat yang tak ada pada kalian dan ada pada para barisan penguasa. In atakum Utsman raditum, apabila Utsman bagi kalian, kalian ridha darinya. Wa in mana'akumuh, dan apabila Utsman tak bagi kalian, sakhittum, kalian pun murka. Ikhwati rahimakumullah. Indonesia di antara negeri-negeri lain di muka bumi adalah kaum yang mendapatkan kemerdekaannya dengan bambu runcing dan kalimat takbir. Sekarang, haruskah kalimat takbir digunakan oleh para pengkhianat bangsa yang menghendaki kerusakan, perpecahan, yang menunggangi nama agama? Haruskah nama salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mulia digunakan oleh kaum yang dengan itu mereka merusak fasilitas umum, hak umat, dan dengan itu mereka mengatasnamakan agama? Sungguh tragedi bagi akal sehat negeri ini.